Bab 796. Bekerja untukmu. Ketika Ghosty selesai bicara, tiba-tiba hawa dingin meledak dari tubuh Jerry Yang. Meskipun mereka berdua terpisah beberapa jarak, namun Ghosty tetap bisa merasakannya. Aku tanyakan yang terakhir kali padamu, apa yang kamu lakukan pada Ken Kokian? Di mana dia sekarang? Jerry Yang sekali lagi bertanya. Kali ini, senyuman di wajah Ghosty sudah menghilang, dia merasakan niat membunuh yang mengerikan dari tubuh Jerry Yang. Jerry Yang tidak percaya Ken Kokian benar-benar mati, dia juga tahu jelas, selama ada orang yang membawa Le Shikin pergi, Ken Kokian pasti akan bersumpah untuk menyelamatkannya. Hanya saja orang yang dia temui ini terlalu kuat, dan sudah bukan lawannya lagi. Sudah aku katakan, dia sudah mati, kenapa kamu tidak percaya? Harus diakui, Ken Kokian ini benar-benar hebat, jika bukan karena aku mengerahkan seluruh kekuatanku, maka aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Ghosty tersenyum dan berkata, Jerry Yang, aku sangat penasaran, di kondisi seperti sekarang ini, bukankah yang harus kamu cemaskan adalah wanitamu? Jerry Yang tidak menjawab pertanyaannya, bukannya dia tidak ingin tahu di mana kondisi Le Shikin. Tetapi saat ini mereka datang itu untuk dirinya, jadi sudah jelas mereka mengetahui betapa pentingnya Le Shikin baginya. Jika seperti itu, bagaimana mungkin dia membiarkan Jerry Yang mengetahui posisi Le Shikin ada di mana? Jika kamu tidak mengatakannya, maka aku hanya dapat bertindak saja. Setelah Jerry Yang berkata, dia langsung menghilang dari tempat. Detik selanjutnya, dia sudah muncul di depan Ghosty. Hingga saat ini, Ghosty baru sadar, betapa kuatnya lawan yang dia hadapi. Seketika, ekspresinya berubah, dia tidak ragu lagi, dia segera mengangkat tinjunya, dan melesatkannya ke arah Jerry Yang. Duang. Jerry Yang juga melesatkan tinjuan. Ketika kedua tinju berhantaman, sebuah ledakan yang mengerikan muncul, tubuh Ghosty langsung terhempas terbang. Ghosty terkejut, Martin Sue sejak awal sudah memperingatinya, jika terbongkar, maka harus melarikan diri. Namun dia tidak percaya diri, dan sekarang dia sama sekali tidak berdaya untuk menghadapi Jerry Yang. Jika bukan lawannya, setidaknya juga tidak mungkin dia tidak bisa melarikan diri. Tetapi sekarang, dia sudah menyesal tidak pergi saat awal tadi. Tinjuan tadi, membuat tulang lengan kanannya patah. Jika dia ingin menyerang Jerry Yang lagi, maka dia hanya akan dibantai. Katakan, di mana Ken Kokian? Suara Jerry Yang terdengar sangat dingin, dia tidak memberikan Ghosty kesempatan untuk melarikan dirinya, kakinya melangkah dengan cepat, dan langsung menghadang jalur Ghosty untuk melarikan diri. Sebenarnya kamu ingin aku mengatakannya berapa kali? Dia sudah mati, apakah kamu tidak mengerti? Ghosty tahu dia sudah tidak bisa melarikan diri, jadi dia hanya dapat memberikan ancaman saja, namun jangan lupa, istrimu masih ada di tangan kami, jika kamu berani melakukan sesuatu padaku, maka istrimu hanya akan mati. Duang. Jerry Yang melesatkan tinjunya keluar, Ghosty sama sekali tidak bisa menangkisnya, wajahnya tertinju dengan keras, lalu tubuhnya langsung terhempas terbang. Aku tanya untuk yang terakhir kali, jika tidak menjawab, maka kamu akan mati. Jerry Yang memandangi Ghosty yang terkapar di atas tanah, dan wajahnya penuh dengan niat membunuh. Ghosty menyeka darah di sudut bibirnya, dia tidak menyangka, Jerry Yang bisa kuat hingga seperti ini, hanya dengan beberapa serangan, dia sudah tidak memiliki kesempatan untuk merespon, apalagi menangkis. Melihat pemuda yang berdiri di depannya, tiba-tiba dia merasa, orang di depannya ini sama sekali tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Tanpa mengerahkan seluruh kekuatannya, dengan serangan yang biasa saja, dia sudah tidak berdaya seperti ini, bagaimana jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya? Ghosty seketika tidak berani membayangkannya lagi, di waktu yang bersamaan dia juga mulai merasa takut, seorang petarung yang begitu muda, sebenarnya dia siapa? Keluarga kerajaan tidak ada, keluarga kekaisaran juga tidak ada. Kakak Jerry, Ken Kokian sudah ditemukan, dia masih bernafas. Di saat ini, seorang sosok pemuda muncul di belakang Jerry Yang, lalu berkata dengan serius.
Ghosty melebarkan matanya, dia sangat terkejut. Sejak tadi dia terus mengira, di sana hanya ada dia dan Jerry Yang, namun tidak disangka, ternyata masih ada orang lain. Bahkan dia tidak menyadari ada orang lain lagi. Baguslah jika masih hidup. Jerry Yang akhirnya merasa tenang. Sejak tadi dia cemas bahwa Ken Kokian terbunuh. Martin Sue tidak akan membunuh Lesi Qin, namun tidak berarti dia tidak akan membunuh orang lain. Kamu sudah kehilangan nilai terakhirmu. Jerry Yang menatap Ghosty dengan tatapan dingin. Ucapan itu membuat Ghosty merasakan niat membunuh yang kuat, seketika ekspresinya berubah, lalu berkata, kamu tidak boleh membunuhku, aku adalah anak buah pangeran kedua Sue, jika kamu berani membunuhku, maka kamu akan menjadi musuh keluarga Sue. Menjadi musuh keluarga Sue. Jerry Yang tersenyum, kamu kira, sekarang antara aku dan keluarga Sue dapat mengalami perubahan lagi. Ekspresi Ghosty membeku. Sebenarnya, dia mengira dengan Martin Sue yang terus mengusik Jerry Yang, pada akhirnya dia dapat menaklukkan Jerry Yang, namun siapa yang sangka, Jerry Yang tidak begitu mudah ditaklukkan. Selain itu, dia sendiri sudah merasakan kekuatan Jerry Yang, menghadapi orang seperti ini, hanya ada dua cara berhubungan dengannya. Jika bukan berteman dengannya, maka harus membunuhnya, dan jangan pernah dijadikan musuh. Apalagi ingin menaklukkannya. Jerry Yang, kamu tidak boleh membunuhmu, aku dapat memberitahu kondisi istrimu. Ghosty segera berkata. Di kondisi terhimpit seperti ini, otaknya berpikir dengan cepat, dia segera teringat titik lemah Jerry Yang. Sekarang, mungkin hanya dengan kabar Lesi Qin, dirinya baru bisa hidup. Katakan. Jerry Yang berkata dengan nada dingin. Yang aku inginkan tidak banyak, 1 miliar saja, dan dengan 1 tambahan helikopter, dengan itu aku tidak hanya memberitahumu mengenai kondisi istrimu, aku juga akan memberitahumu tujuan kedatangan Martin Sue ke kota Yan kali ini. Ghosty berkata dengan lugas. Jerry Yang tidak banyak bicara, dia langsung memberikan perintah kepada Charles Ma yang ada di sisinya, persiapkan yang dia katakan, sekarang juga. Charles Ma mengangguk, dia segera mengeluarkan ponsel untuk mengaturnya. Aku Jerry Yang tidak pernah melanggar janji, karena aku sudah bersedia bernegosiasi denganmu, maka aku tidak akan berbohong, 1 miliar dan helikopter segera tiba, kamu beritahu dahulu semua yang aku inginkan. Jerry Yang berkata dengan nada dingin. Ghosty sangat licik, teknik yang dia gunakan juga sangat spesial, dan sebenarnya dia juga tidak memiliki dendam dengan Jerry Yang. Meskipun dia yang telah menculik Lesi Qin, dan dia juga yang telah melukai Ken Kokian, namun setidaknya dia tidak memberikan dampak yang tidak bisa diubah. Dan semua ini adalah perintah Martin Sue, Jerry yang benar-benar bersedia membiarkan Ghosty untuk tetap hidup. Kak Jerry. Saat ini, Ken Kokian mendekat dengan dipapah 2 pasukan bayangan, wajahnya berlumuran darah, dia terlihat sangat lemah. Kak Jerry, maaf. Ken Kokian terlihat bersalah, dia ingin minta maaf, namun Jerry yang langsung memotong ucapannya, kamu tidak melakukan kesalahan, hanya saja lawan terlalu kuat, kamu pergilah untuk mengobati diri dahulu. Ken Kokian tahu Jerry yang sedang mencemaskan Lesi Qin, jadi dia tidak banyak bicara, dia mengangguk, dan dibawa pergi oleh 2 pasukan bayangan. Ghosty menatap Ken Kokian yang pergi, matanya berkilau, tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Jerry yang terus menatap Ghosty, menunggu jawaban dari Ghosty. Tiba-tiba aku ingin merubah keinginanku. Ghosty tiba-tiba berkata. Jerry yang mengerutkan alisnya, kamu tidak mau 1 miliar dan helikopter. Ghosty mengangguk, aku ingin bekerja untukmu. Saat ini, wajah buruknya itu terlihat sangat serius. Bekerja untuk Kak Jerry. Charles Ma tersenyum dingin, orang yang ingin bekerja dengan Kak Jerry sangat banyak, apakah kamu pantas? Setidaknya, aku lebih kuat dari yang melindungi istrinya itu. Ghosty menjawab. Charles Ma seketika terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Jerry yang menyipitkan kedua matanya, bekerja untukku, apakah kamu yakin? Bersambung.